Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian tentang usul fikih yang kita ambil dari kitab Rawdatun Nadhir. Ya, usul fikih ini sangat penting karena dia menjadi dasar dari seluruh ilmu syariat. Ya, jadi dasar memahami syariat ini adalah dengan ilmu usul fikih. Ya, karena bisa jadi orang memahami satu ayat, memahami satu hadis, itu bisa salah. Ya, karena memahami ayat hadis itu tidak parsial. Maka dibuatlah kaidah-kaidah, dibuatlah dasar-dasar pemahamannya supaya tidak salah memahami ayat dan memahami hadis. Gitu ya. Gitu. Karena kan banyak orang yang hanya memahami satu hadis lalu disimpulkan menurut pemahaman dia sendiri. Dia enggak tahu ilmu usul fikihnya, salah pemahaman. Ya, itulah pentingnya belajar usul fikih. Ya, lalu saya mengajak kepada para peserta semua untuk langsung melihat kepada kitab Rawdatun Nadhir ini, ya, karena di dalam Rawdatun Nadhir ini diberitahukan, ditampilkan gambaran bagaimana usul fikih ini dengan perbedaan-perbedaan pendapatnya. Ya, jadi supaya tahu nanti para ulama dalam usul ada perbedaan. Ya, terutama perbedaannya itu adalah secara thoriqah, secara metode dalam usul fikih itu ada thoriqah mutakalimin. Ya, thoriqah mutakalim ini banyak dipakai oleh mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Nah, kemudian thoriqatul fuqaha yang kedua yang banyak dipakai oleh mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Nah, nanti kita akan lihat banyak perbedaan di antara kedua ini. Ya, dalam usulnya itu. Ya, ditambah juga nanti dengan ahli kalam yang lain, Mu'tazilah, yaitu banyak juga ya, karena kalangan Mu'tazilah mereka banyak juga menyusun usul fikih. Nanti kita banyak melihat perbedaan dengan mereka. Ya, walaupun Mu'tazilah itu di luar ahlu sunnah. Ya, karena mereka banyak penyimpangan dari Mu'tazilah itu. Ya, jadi supaya kita melihat langsung kepada perbedaan para ulama, ya, dari dasarnya nanti berbeda, tentu akan berakibat furu'nya juga berbeda. Ya kan? Kalau furu'nya kita mempelajari dari Bidayatul Mujtahid, perbedaan pendapat, sekaligus juga dasar perbedaannya apa, itu ada nyambung kepada usulnya juga. Ya kan, maka kita lebih lengkap kita pelajari langsung dari kitab ini supaya kita memahami secara gambaran yang lebih jelasnya. Ya, sekarang kan banyak mereka mempelajari itu dengan kesimpulan-kesimpulan saja. Karena yang mereka itu yang mereka pelajari, yang mereka tahu itu satu kesimpulan, tidak tahu perbedaan, akhirnya cenderung kepada fanatik terhadap pendapat itu. Jadi kalau ngelihat yang berbeda itu karena mereka nggak tahu, dianggapnya sesat, dianggapnya keluar. Nah, itu kita ingin menghilangkan hal-hal seperti itu. Kalau hal itu adalah memang fleksibel, ya, berbeda pendapat di antara para ulama, menunjukkan sebuah keluasan dari ajaran Islam ini, kenapa harus dipersempit? Ya, zaman sekarang itu untuk menyatukan umat Islam, ya, adalah dengan cara mengetahui perbedaan pendapat. Sehingga dengan mengetahui perbedaan pendapat itu kita menjadi legowo istilahnya. Ya kan? Kita menjadi toleransi. Ya, karena memang fleksibel para ulama berbeda pendapat. Jangan mempersempit diri. Ya, nanti ini melahirkan sikap toleransi sehingga bisa dibangun sebuah ukhuwah gitu maksudnya. Ya, jangan sampai hanya memilih satu parit saja, satu blok saja kita terus di situ, nggak pernah membuka diri terhadap perbedaan. Ya, maka saya pilih kitab ini
dengan tujuan yang seperti itu. Ya, nah tentang hukum kita sudah bahas. Ini kan langsung membahas kepada hukum taklifi. Ya kan? Langsung membahas kepada hukum taklifi. Walaupun sebenarnya hukum itu secara umum, hukum itu saya sudah sampai ada tiga macam. Apa saja? Secara umum dulu. Hukum itu ada 3. Hukum adat 1, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum syar'i. Ya. Hukum adat itu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan, ya, yang diketahui dengan cara meneliti, bereksperimen, sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Hukum adat. Ya, kalau akal ya dengan akal. Ya. Nah, hukum syar'i. Nah, yang kita bahas hukum syar'i. Hukum syar'i itu ini kan langsung ke taklifi. Sebenarnya ada 2. Ya. Syar'i itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya, hukum taklifi ada hukum wad'i. Ya, hukum itu kan berbahasa al-man'u, ya, melarang. Ya, mencegah, melarang. Jangan ada hukumnya. Hukum itu melarang orang untuk bebas melakukan apa saja. Ya, nah secara istilah hukum syar'i mesti ingat kitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf bil ibtidai awil tahiri awil wad'i. Ini harus dihafal. Min haitsul mukallaf sebenarnya bisa dihilangkan, bisa tidak. Jadi sebenarnya gini, khitabullah al-muta'alliq yang berkaitan bi fi'lil mukallaf, dengan pekerjaan seorang mukallaf. Ya, ini lebih pas menggunakan kata mufrad mukallaf daripada mukallafin, biafa'il mukallafin, karena nanti ada hukum-hukum yang khusus untuk nabi saja seorang. Jadi kan mukallaf, jadi mutlak. Kalau mukallafin kan harus banyak, harus berlaku untuk semua. Nanti ada hukum-hukum yang khusus bagi nabi, misalnya boleh menikah lebih dari 4, itu kan khusus untuk nabi. Saum bisol dan sebagainya. Makanya digunakan mufrad bi fi'lil mukallaf. Ya, min haitsu anahul mukallaf, titik di situ boleh. Ya, dari segi dia sebagai mukallaf. Ya, jadi berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, orang-orang yang memang sudah layak untuk dibebankan syariat, ya, mukallaf. Dari segi dia mukallaf. Bukan menjelaskan tentang pekerjaan, misalnya khalaqakum wa ma ta'malun di Quran, menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Itu kan berkenaan dengan pekerjaan mukallaf, tapi enggak ada hubungannya dari segi dia mukallafnya. Maka ditambah min haitsu anahu mukallaf. Sampai situ bisa. Nah, kalau mau dijabarkan min haitsu anahu mukallaf itu apa? Bil iktidai. Ya, bil iktidai dengan tuntutan awit takhiri awil wad'i. Ya, nah dari 3 ini nanti akan muncul pembagian. Bil iktidai dengan tuntutan. Tadi udah kita bahas, tuntutan itu bisa perintah, bisa larangan yang melahirkan 4 hukum. Ya kan? Kemudian awit takhiri atau pilihan melahirkan hukum apa? Mubah. Awil wad'i. Nah, yang ketiga melahirkan hukum wad'i, sehingga menjadi 2 bagian hukum syar'i itu. Hukum taklifi mencakup 5, hukum wad'i nanti ada pembagiannya. Itu pengertian hukum syariat. Ya. Jadi harus dihafal itu ini pengertian hukum syariat apa? Kitabullahi al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf bil ibtidai aw tahyiri aw wad'i. Kalau atau min haitsu anal mukallaf, boleh itu kamu pilih yang mana. Ya, kalau min haitsu anal mukallaf itu kan belum jelas. Ya, kalau dengan bil ibtidai aw tahyiri aw wad'i jelas. Jadi min haitsu mukallafnya itu apa? Bil ibtidai, itu maksudnya. Ya, makanya nanti kalau kita lihat di buku-buku ushul fikih enggak jauh beda dari situ pengertiannya. Ya, ada yang sampai min haitsu anal mukallaf saja titik, ada yang enggak pakai itu. Ya, ada juga dengan menggunakan istilah-istilah lain yang tujuannya sebenarnya sama. Ya, ini
definisi yang pilihan dari semua definisi yang digunakan oleh para ulama. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke wajib. Ya, jadi ini wajib ini adalah hukum apa? Masuknya taklifi, ya, hukum taklifi yang pertama. Tapi saya ingin menjelaskan dulu ada apa perbedaan dari al-ijab, al-wujub, dan al-wajib. Ini beda, tiga istilah ini kita harus bisa memahaminya. Ya, al-ijab, al-wujub, dan al-wajib. Apa bedanya? Ijab, al-wujub, al-wajib. Apa bedanya? Nah, untuk memahami perbedaan itu kita harus mengetahui unsur-unsurnya dulu. Hukum itu dari mana? Hukum siapa yang membuat hukum? Allah. Hanya Allah. La hukma illa lillah, ya. Tidak ada hukum selain daripada Allah. Nabi Muhammad tidak membuat hukum. Nabi Muhammad hanya menyampaikan hukum. Apalagi para ulama. Ya, gitu. Makanya di Nazom Kabusati dikatakan la hukma illa lillah, ya, gitulah hukma illa lillah. Laisa li ghairi, disebutkan laisa li ghairillahi hukmun abada, tidak ada hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumbernya dari Allah hukum itu, ya. Kemudian Allah mewajibkan atau apa? Allah memberikan hukum kepada siapa? Mukallaf, manusia. Ya. Nah, berkaitan dengan apa? Fi'lunya kan? Fi'lunya yang jadi ini fi'lunya, pekerjaan mukallafnya. Ya. Nah, muncul tiga istilah ijab, wujub, wajib itu. Yang pertama, ijab itu adalah ya Allah memberikan hukum wajib, itu ijab. Jadi dari segi Allah memberikan kewajiban. Jadi ijab itu artinya Allah memberikan kewajiban. Itu ijab. Ya, gitu. Jadi Allah memberikan kewajiban, itu namanya ijab. Kalau wujub itu sifat dari hukumnya. Hukumnya apa? Dia kan Allah memberikan hukum ke sini. Ya, kalau ijab tadi Allah mewajibkan. Dari Allah mewajibkan, itu ijab. Kalau hukumnya itu wujub. Hukumnya itu bersifat wujub. Hukum berkaitan dengan hukumnya. Kalau wajib berkaitan dengan fiilnya, pekerjaannya. Pekerjaan itu menjadi wajib. Jadi Allah mewajibkan disebut ijab. Ya, Allah memberikan hukum ijab, ya Allah mewajibkan, maka hukum itu dengan hukum wujub, ya maka pekerjaannya menjadi wajib, gitu. Ya, jadi kalau ijab itu prosesnya dari Allah mewajibkan, itu ijab. Ya, hukumnya berarti wujub, jenis hukumnya wujub. Nah, karena hukumnya wujub kemudian terkena kepada fiilnya, kepada pekerjaan itu, maka pekerjaan ini sifatnya menjadi wajib. Bisa dipahami? Ini juga sama diterapkan kepada yang lain. Ya, misalnya tahrim itu sama. Ya, al-ijab sama dengan tahrim ya. Tahrim itu sama dengan ijab. Ijabnya. Al-wujub sama dengan hurmah. Al-hurmah itu jadi masdarnya. Ya, kalau al-wajib haram ya atau muharram. Ya, haram atau muharram. Diharamkan. Ya. Dan yang lainnya seperti itu juga.
Jadi ini perbedaan istilah. Nah, nanti ada perbedaan pengertian hukum menurut para ahli usuliyin, para ahli usul fikih dengan para ahli fikih al-fuqaha. Ya, ini beda pemahaman antara para ahli usul dengan para ahli fikih dalam memahami hukum. Ya, misalnya aqimus shalah. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya, ini kan perintah, mewajibkan al-ijab. Ya, nah menurut para ahli usul yang disebut hukum ya adalah hitabullah. Ini hitab Allah bukan? Ini hitab Allah. Karena ini hitab Allah, maka ininya menjadi hukum. Ini udah. Jadi ijab, hukum menurut para ahli usul itu ijabnya udah hukum. Sedangkan menurut ahli fikih bukan ininya, bukan hitabnya, tapi al-asar ya, yang dihasilkan dari hitab ini sehingga memunculkan wujub. Jadi kalau menurut ahli fikih hukumnya itu wujubnya itu, bukan ijabnya. Kalau menurut ahli fikih. Jadi makanya berbeda pengertian antara para ahli usul. Kalau ahli usul mendefinisikan hitabullah langsung, hukum itu hitabullah sama dengan hitabullah. Kalau menurut ahli fikih bukan hitabullah tapi al-asar alladzi yatarattab min hitabillah. Ya, adalah asar, pengaruh ya dari hitabullah itu, bukan hitabnya sendiri, tapi yang dipahami dari hitab ini yaitu munculkan hukum al-wujub. Ya, ini perbedaan para ahli usul fikih dengan para ahli fikih. Ya, nah sekarang masuk kepada faslun wa haddul wajib. Haddul itu apa? Kita udah masuk kepada praktek ilmu mantik. Had itu apa? Definisi. Kita akan praktekkan ilmu mantik ini dalam usul fikih. Wa haddul wajibi, dan definisi wajib itu ma tubu'ida, yang tubu'ida, yang diberikan ancaman, bil iqabi, dengan siksaan, ala tarkihi, terhadap meninggalkannya. Nah, di sini ada dikemukakan ada 3 definisi. Definisi pertama, ya coba kita sambil ini mempraktekkan ketika ada definisi, kita setuju atau tidak? Tidak. Itu kan ada menolaknya, ada mengganti dengan definisi yang baru yang lain. Ini kan dengan apa istilahnya mu'aradah dan an-naqd. Ya, bin naqdi awil mu'aradah. Ya, naqd menyanggah apa kesalahannya lalu memberikan definisi yang lain. Nah, coba kalau wajib didefinisikan dengan ya apa-apa, ma apa-apa. Maksudnya apa-apa itu maksudnya fi'lul mukallaf. Pekerjaan mukallaf, apa-apa maksudnya fi'lul mukallaf. Ini kan berkaitan dengan fi'lul mukallaf. Apa-apa itu maksudnya fi'lul mukallaf. Tu'ida, yang diberikan ancaman, bil iqabi, dengan siksaan, ala tarkihi, terhadap meninggalkannya. Ya, kan yang namanya definisi itu kan untuk membedakan dari yang lain. Di sini bisa dibedakan nggak? Kan ada 5, ada mandub, ada haram, ada makruh. Bisa dibedakan dari yang lain tidak? Bisa. Ya, yang diberikan ancaman dengan siksaan dari mengerjakannya. Tidak dari dari meninggalkannya. Kalau dari mengerjakannya apa namanya? Haram. Ya kan? Nah, ini dari meninggalkannya. Ya. Kalau mandub keluar tidak dari pengertian ini? Tidak, kalau mandub. Iya, keluar dari pengertian ini. Karena kalau mandub tidak dihukum. Tidak diberikan ancaman dengan hukuman. Sudah benar enggak definisi ini? Tidak benar. Udah benar belum definisi ini? Ada kekurangan nggak? Apa kekurangannya? Kalau yang meninggalkannya, ini kan umum kan yang meninggalkannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja,
Nah, jadi yang tidak sengaja juga dihukum. ya betul. Nah ini muarodoh, apa namanya, anakat. Jadi menemukan apa, kecacatan. Jadi di sini kan dikatakan yang yang meninggalkannya diancam dengan hukuman yang meninggalkan. Nah pertanyaannya, apakah semua orang yang meninggalkan itu kemudian diancam dengan hukuman? Kalau yang namanya wa'id kan, ini ancaman dengan hukuman, berarti ini harus terjadi hukuman itu. Ancaman itu harus terjadi. Berarti semua yang meninggal harus dihukum. Sedangkan ada orang yang meninggalkan dari sesuatu yang diwajibkan ini bisa karena dia lupa, bisa karena dia nggak sengaja, atau dia mengerjakan dalam keadaan sadar, tapi setelah itu dia bertobat. Kalau orang bertobat dari suatu meninggalkan kewajiban, apakah nanti dihukum? Dihukum tidak? Tidak, berarti keluar, berarti ada yang kurang dari. Nah itu juga yang kemudian menjadi sanggahan dari para ulama ya. Sanggahan para ulama seperti itu. Ya gitu. Nah kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, definisi yang kedua, wakilah, dan ada yang mengatakan definisi wajib itu ma yu'aqabu tarikuhu. Ya, yang dihukum yang meninggalkannya. Kalau yang pertama yang diancam dengan hukuman, dengan siksaan terhadap meninggalkannya. Kalau yang sekarang yang dihukum langsung tanpa ada kata diancam, yang dihukum yang meninggalkannya. Bagaimana definisi itu? Sama masih ada kecacatan. Ada kecacatan. Ya sama, hampir mirip dengan yang pertama. Terus kan ini Lebih apa? Lebih logik. Lebih logik gimana maksudnya? Karena kalau sekedar diancam belum tentu dia memang dihukum. Jika orang tua sok padahal dihukum mah ancaman kan. Kalau ancaman Allah harus terjadi. Kalau tidak mungkin Allah mengancam terus tidak terjadi. Harusnya kan kalau ancaman Allah harus terjadi, jadi bukan sekedar ancaman di definisi, memang dihukum. ini ada kecacatan. Dan ketika dihukum berarti harus dihukum, harus terlaksana hukumannya. Jangan bahasanya jangan diancam. Memang dihukum karena ketika Allah menetapkan hukum. Ya dia sama, dua-duanya sama. Ancaman Allah itu harus terbukti, harus terjadi, dan dikatakan dia disiksa, apa harus terjadi juga, sama. Jadi definisi yang pertama dengan kedua itu sama-sama harus terjadi, sedangkan berbeda dengan kenyataannya. Ada yang dimaafkan oleh Allah, ada yang diampuni. Nah lihat definisi yang ketiga, wakilah, dan dikatakan ma yuzammu, apa yang dicela. Nah ini dicela, tarikuhu, yang meninggalkannya, syar'an, secara syariat. Nah kalau yang dicela itu belum berarti bahwa dia harus dihukum, tapi tercela, perbuatan itu dicela oleh Allah. Ya, dicela dan nanti balasannya hukuman. Tapi kalau memang tadi dia bertobat, tidak dihukum. Ya, jadi yang lebih bagus yang mana nih? Definisi. Kurangnya di mana yang ketiga? Ini kan berbicara tentang meninggalkannya. Bagaimana yang mengerjakannya? Apakah tidak mendapat apa-apa? Kan tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan yang bagaimana yang mengerjakannya. Apakah diberi pahala atau hanya tidak diberi apa-apa gitu, biar kerjakan aja gitu, tidak diberi apa-apa. Kan tidak disebutkan. Kalau yang wajib mah emang kan tidak disebutkan di sini, berarti ini kurang. Berarti gimana yang lengkap? Berarti main satu alam ini jalan, mayu apa mana tadi? Tadi disebut bos yang disengaja. Ya, itu sama, berarti ayu aqabu ala tarki juga sama tadi. Ya, jadi di sini enggak disebutkan yang mengerjakannya. Iya, berarti ini kan menggunakan lazim. Jadi kalau mengerjakannya tercela, berarti sebaliknya. Ya, jadi sebenarnya ini suatu yang lazim. Ya, kalau yang meninggalkannya tercela, berarti sebaliknya yang mengerjakannya
terpuji. Terpuji itu menuntut adanya apa? Pahala. Iya, jadi ini sebenarnya kalau mau ditambahkan dengan tadi wa yumdahu misalnya, wa yumdahu fa'iluhu boleh. Tapi bukan berarti makna itu tidak ada ketika tidak disebutkan, karena ini sudah menjadi sesuatu yang lazim. Ya, bahwa kalau disebutkan yang meninggalkannya berarti sudah pasti sama dengan yang mengerjakannya terpuji gitu. Ya, jadi udah pakai mafhumnya, mafhum mukhalafah. Kebalikannya berarti gitu. Jadi silakan aja, kalau mau ditambahkan boleh, kalau ini saja udah cukup. Ya, karena sudah kebalikannya udah pasti. Ya, jadi lebih apa namanya? Lebih mencakup pengertian yang ketiga. Ya, yang dicela. Nah, cuman kalau dari pensyarah yang lain itu mengatakan kata yuzamu. Kalau yuzamu itu kan fi'il mudhari. Sedang atau akan. Padahal pekerjaan itu tercela, berhak adanya hukuman, ya, itu sudah dari dulu sudah menjadi suatu ketentuan Allah. Ya kan? Maka lebih tepat menggunakan fi'il madhi. Jadi sudah dari dulu bahwa itu tercela menurut ketentuan Allah, bukan sedang pada saat itu. Ya, karena hukumnya udah qadim, udah dari dulu. Zumma ya, zumma ya, tariku syar'an. Jadi ini lebih tepat lagi. Ya, ini juga tepat tapi lebih tepat lagi. Ya, pengertiannya mazumma tariku, tidak tercelanya tidak apa namanya mutlak begitu saja, tapi syar'an, harus menurut syariat, bukan menurut akal manusia, bukan menurut perasaan, tapi menurut syariat. Maka diberikan patokan syar'an. Ya. Kemudian apa namanya? Di sini ada itirad lagi. Ada penyanggahan lagi. Bagaimana kalau wajib? Nanti kan ada pembagian wajib. Pembagian ada mudoyak, ada muasa, ada mukhayyar. Nanti masuk ke pembagiannya. Ya, ada wajib kifai, ain wajib ain, fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya wajib muasa? Wajib muasa itu wajib yang waktunya luas. Ya, waktunya luas. Misalkan melaksanakan sholat zuhur, waktunya dari kapan? Dari gelincir matahari sampai ya, sampai sebelum asar. Sampai sebelum asar waktunya. Panjang. Hah? Iya, ya bagus. Sampai sebelum asar, waktunya panjang kan? Waktu zuhur sampai sebelum asar kan panjang. Nah, dia misalnya di awal waktu dia nggak mengerjakan, berarti kan meninggalkan. Nah, berarti dia meninggalkan kewajiban, tercela tidak? Kenapa tidak? Karena bisa jadi waktunya panjang. Karena dia tidak mengerjakan di awal waktu, tapi dia akan mengerjakan di tengahnya atau akhirnya. Boleh tengahnya atau akhirnya, yang penting dia punya niat untuk mengerjakan, bukan pada waktu itu. Nah, maka kalau dikatakan dia tercela secara keseluruhan, mau berarti ini tidak mencakup wajib muasa. Begitu juga wajib mukhayyar, nanti pilihan misalnya orang melaksanakan kifarat bisa ya, itu kan pilihan mukhayyar. Ya, kan berarti ada yang ditinggalkan. Dan misalnya pilihannya 3, berarti kan yang 2 ditinggalkan. Berarti dia meninggalkan juga. Apakah tercela? Tidak, karena melakukan salah satunya. Begitu wajib kifayah, kan ada yang meninggalkan. Nah, apakah tercela yang meninggalkan itu? Tidak. Nah, maka ini kurang
kurang lengkap, maka ditambah dengan mutlakon. Jadi madzumma tarikuhu syar'an mutlakon. Pakai mutlakon. Jadi ditinggalkan itu secara mutlak, sama sekali. Mutlak itu sama sekali. Jadi kalau ditinggalkannya itu sama sekali, tapi kalau ditinggalkannya sebagian dalam satu bentuk, tapi bentuk lain dikerjakan, itu nggak apa-apa. Seperti tadi wajib puasa, nggak dikerjakan di awal waktu, nanti di tengah waktu dia mengerjakan. Ya, jadi meninggalkan pada satu segi, tapi melaksanakan di segi yang lain. Nah, meninggalkan di satu seginya itu tidak tercela. Ya, nah kalau meninggalkannya mutlakon, secara mutlak meninggalkan semuanya, awal tidak, tengah tidak, akhir tidak. Nah ini yang baru yang tercela. Maka ditambah dengan mutlakon. Jadi apa pengertian yang lengkap? Mazuma tarikuhu syar'an mutlakon. Nah ini kenapa kita harus sedetail ini? Nah inilah pengaruh dari ilmu mantik. Ya, kita belajar ilmu mantik, pengertian itu harus detail, harus teliti. Ya gitu ya. Kemudian wal fardu huwal wajib. Ya, dan fardu itu adalah wajib. Nah di sini ada perbedaan, ada istilah fardu, ada istilah al wajib. Nah para ulama ada yang menganggap sama, ada yang menganggap beda. Nah karena ini Imam Ibnu Qudamah menulis ushul fikih ini kan untuk mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ketika dikatakan al wal fardu wal wajib ala ihdar riwayataini, ya fardu itu sama dengan wajib, adalah wajib, ya menurut salah satu dari dua riwayat. Maksudnya apa? Menurut salah satu dari dua riwayat. Maksudnya riwayat siapa? Kan ini sedang membahas fikih apa Imam Ibnu Qudamah? Imam Ahmad, maksudnya riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Jadi ada menurut Ibnu Qudamah ada dua riwayat dari Imam Ahmad itu. Ya, karena para imam mazhab itu kan kebanyakan pendapat mereka, kaidah-kaidah mereka, perkataan-perkataan mereka itu sampainya itu dengan riwayat para murid-muridnya. Ya. Nah, Imam Ahmad ini ada dua riwayat dalam memahami wajib dan fardu. Menurut salah satu riwayat, wajib dan fardu itu sama, enggak ada perbedaan. Kenapa? Listiwa'i haddihima, karena samanya had keduanya. Pengertian dari keduanya baik fardu atau wajib sama. Wa huwa qaulus Syafi'i, dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Wasaniyah maksudnya yang kedua apa? Riwayat, karena ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang kedua, al fardu itu akid, lebih kuat. Berarti di sini dibedakan antara fardu dan wajib. Jadi fardu itu lebih kuat daripada wajib. Jadi kewajibannya, keharusannya itu lebih kuat lagi gitu. Akid. Faqila dikatakan, ya, ada yang mengatakan pendapat lain, huwa ismun, dia adalah nama, maksudnya fardu itu nama, lima yuqta'u, ya apa-apa yang qat'i. Qat'i, yuqta'u itu qat'i. Kewajibannya dengan cara dalil yang qat'i. Dalil itu ada dua, ada qat'i, lawannya apa? Lawan dari qat'i apa? Zonni. Qat'i lawannya zonni. Qat'i itu jelas, tegas, itu qat'i. Kalau zonni masih bisa menimbulkan perbedaan, itu zonni. Ya. Nah, jadi menurut di sini apa? Kamad Abi Hanifah biwujubihi, dengan kewajibannya. Kamad Abi Hanifah, seperti madhab Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu dibedakan antara fardu dan wajib. Kalau fardu itu dengan dalil yang qat'i, kalau wajib dengan dalil yang zonni.
Ya, itu dibedakan kalau Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Ahmad kan dibedakan bahwa yang fardu itu lebih kuat. Ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah qat'i dan zoni, wakila dan dikatakan juga ada pendapat lain malayatasama yang malayatasamahu yang tidak dibolehkan, yang tidak ditoleransi. Tasamu itu artinya toleransi, yang tidak ditoleransi, tidak dibolehkan. Fitarkihi dalam meninggalkannya, amdan baik sengaja, wala sahwan dan juga lupa. Nahwa atau nahu arkani sholat, rukun-rukun sholat. Rukun sholat misalnya apa? Rukun sholat apa? Ruku itu rukun, sujud itu rukun sholat. Hah? Iya, misalnya ruku itu kan rukun. Misalnya kamu sholat, kamu lupa nggak ruku, tidak ditolerir. Nah, mayata sama, tidak ditolerir. Ya, artinya dia harus mengulangi lagi. Ya, itu kan kewajiban. Nah, itu rukun, bersifat rukun. Rukun itu lebih dari wajib. Rukun itu kalau tidak ada itu nggak bisa. Kayak rukun, makanya rukun iman, rukun Islam. Orang nggak bisa disebut beriman kalau tidak ada rukun iman itu. Begitu juga rukun Islam. Karena rukun. Ya, nah. Kalau yang selain rukun kan oleh, misalnya dalam tasyahud awal, ya tidak tasyahud awal itu kan bukan rukun, langsung naik, gitu kan? Jadi enggak tasyahud awal. Jadi pada saat rakaat kedua harusnya kan tasyahud awal, dia langsung naik imamnya itu. Itu kan kalau imamnya itu belum sempurna berdiri, ya belum sempurna lalu dia duduk, itu nggak usah sujud sahwi. Ya, diingatkan kan oleh makmumnya. Tapi kalau imamnya udah tegak, udah berdiri, udah gini, udah makmum harus ikut. Ya, jangan nungguin gitu, diituin terus subhanallah supaya duduk lagi. Enggak, kalau udah tegak jangan duduk lagi. Udah tegak. Jadi harus imamnya harus ikut. Nah, nanti baru sujud sahwi di akhir gitu. Ya. Nah, jadi dia dikatakan kalau yang disebut fardu itu adalah yang tidak ditolerir ditinggalkannya, baik dalam keadaan ingat ataupun lupa, sengaja atau lupa. Tetap dia dilakukan. Seperti rukun, dalam rukun sholat dan sebagainya. Nah, berarti kalau yang wajib sebaliknya gitu. Jadi ini pembedaan istilah. Jadi ada yang membedakan seperti itu. Nah, lalu beliau menjelaskan dari segi bahasa. Fa innal fardhu fil lughati, ya, sesungguhnya fardu itu dalam bahasa at-ta'tsiru, pengaruh, memberi pengaruh. Ya, memberi pengaruh. Wa minhu diantaranya, maksudnya diantara penggunaannya, minhu itu diantara penggunaan kata fardu itu furdatun nahri. Furdatun nahri itu nahri sungai, ya. Furdatun nahri misalnya ada padang pasir. Nah, di sana ada yang legok di sini. Ya, legok ada airnya. Ada airnya. Nah, ini kan si air ini berpengaruh kepada padang pasir ini menjadi legok. Sehingga disebut furdatun nahri. Nah, maka kata fardu di sini menurut bahasa memberikan pengaruh. Ya, dengan legoknya ini. Kemudian juga wal qausi. Qausi apa?
Kausu qauzin kalau pelangi. Kalau kaus apa? Busur pan. Busur tadinya kan lurus. Kemudian jadi melengkung. Jadi berpengaruh. Jadi berpengaruh kepada kayu ini menjadi melengkung, yang tadinya lurus jadi melengkung. Jadi memberi pengaruh taksir, maka disebut purdatul qausi gitu. Ya, jadi pengaruh. Maka di sini dijelaskan pardu itu menurut bahasa dalam penggunaannya dia memberi pengaruh. Makanya ketika disebut pardu, dia memberi pengaruh yang kuat dibanding dengan wajib. Orang yang membedakan itu melihat dari segi bahasa. Wal wujubu, sedangkan wujub menurut bahasa asukut, jatuh, gugur, jatuh menurut bahasa. Ya, wa minhu di antara penggunaannya wajabati syamsu, matahari jatuh, maksudnya ke bawah ya, dari di atas jadi ke bawah. Wal haid, dan dinding runtuh, wajabat sakoto. Ya. Idza sakoto, ya, maknanya adalah jatuh. Wa minhu qaulullah ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa idza wajabat junubuha, kalau telah terjatuh apa ini? Darah ya kalau nggak salah, ini kan berkenaan dengan ini hewan sembelihan, kalau udah jatuh darahnya. Faktado, maka menuntut, mengharuskan ta'akkudal fardi, ya, ketegasan, kekuatan fardi alal wajib daripada wajib, yang fardu daripada wajib. Jadi fardu itu lebih kuat, lebih tegas, karena tadi secara bahasa dia taksir, sedangkan wajib sakoto, turun. Syar'an, secara syariat, liwafiqo, karena sesuai muktadohu, tuntutannya, lugotan, secara bahasa. Jadi ini alasan orang yang membedakan fardu dan wajib. Dalam melihat dari segi bahasa aja berbeda, maka otomatis secara syariat juga jadi berbeda penggunaannya. Ini alasan mereka. Alasan yang membedakan fardu dan wajib. Fardu itu lebih kuat, fardu itu adalah dengan dalil yang qat'i, sedangkan wajib dengan dalil yang doni. Ya, fardu itu adalah yang tidak ditolerir, ya kan, baik ingat atau lupa, sedangkan wajib ditolerir kalau lupa. Ya, itu alasannya, karena fardu secara bahasa taksir memberi pengaruh, sedangkan wajib sukut. Walaupun sebenarnya wajib itu secara bahasa lebih kepada lazim, artinya al-wajibu lughatan al-lazimu, lazim. Lazim mesti artinya. Jadi lebih kepada makna secara bahasa itu lazim, lebih dekat ke sini daripada ke sukut. Ya. Karena ada yang membedakan, di sini ada yang membedakan, ada yang meneliti lagi. Kalau sukut itu bukan wajib yajib wujuban. Kalau sukut itu, kalau wajib yajib wujuban itu lazim mesti. Sedangkan kalau sukut wajib yajib wajibatan. Jadi ini yang membedakan lagi. Ya, jadi yang menyanggah dari pendapat ini, ya, menyanggah dari pendapat ini bahwa sukut itu bukan wajib yajib wujuban, tapi wajib yajib wajibatan. Maka makna wajib itu secara bahasa lebih tepat al-lazim, lebih benar lazim daripada sukut. Nah, ini orang yang menyanggah bahwa wajib sama aja dengan fardu. Jadi ada alasan juga. Ya terserah kalau kita mau milih mana, mau milih apakah fardu dan wajib itu sama-sama aja atau dibedakan dengan alasan yang tadi. Ya, alasannya bagi orang yang menyamakan sudah dijawab dengan jawaban yang tadi. Ya, inilah supaya kita tahu, jangan liur. Ini beda supaya tahu. Supaya tahu apa alasan perbedaan ini. Ya, supaya tahu ini apa namanya, mentolerir perbedaan pendapat. Tapi nanti itu kan perbedaan pendapat.
Tapi pada akhirnya dicari jalan tengah. Perbedaan itu hanya dari segi istilah saja. Wala hilapan. Di sini mengambil jalan keluar ya. Ya, jalan keluarnya apa? Dari perbedaan. Jalan keluar dari perbedaan. Wala hilapa, tidak ada perbedaan fin kisamil wajib dalam pembagian wajib ila maktuin ya kepada yang wajib qat'i wa majnunin dan wajib zoni. Ya. Jadi nanti supaya kita bisa toleransi dengan perbedaan. Jadi gini, orang yang menganggap fardu dan wajib sama, dengan fardu dan wajib sama, ya sama dengan wajib sama, itu tetap membagi bahwa yang wajib itu ada yang qat'i, ada yang zoni. Nah, ada yang membedakan fardu itu yang qat'i, wajib itu yang zoni. Sama aja, berarti nanti akhirnya akan ada qat'i, ada zoni. Dua-duanya sama, enggak. Jadi dia hanya perbedaan istilah doang. Perbedaan istilah, pada kenyataannya prakteknya sama, hanya berbeda istilah. Bukan kalian, itu ulama mereka punya ini sangat detail, fikih itu belajar fikih detail. Ya, gitu. Makanya dikasih ini penutup wala hajro. Iya, wala hajro. Tidak ada apa itu? Perselisihan ya fil istilahat. Ya, tidak ada perselisihan fil istilahat dalam istilah-istilah ba'da fahmil makna, setelah maknanya dipahami. Jadi nanti enggak usah berbeda. Nah, inilah sebenarnya banyak nanti perbedaan pendapat, sebenarnya beda istilah tapi enggak paham maknanya sama, mereka terus aja berselisih. Hah? Iya. Gitu. Seperti misalnya, boleh enggak demokrasi? Itu kan antara nanti yang membolehkan yang membedakan hanya perbedaan istilah saja. Ya. Padahal intinya makna yang mereka pahami dari makna mereka itu sama aja, hanya berbeda ketika keluar menjadi istilah. Maka ini kaidah ya, ini kaidah penting dalam perdebatan, dalam perbedaan. Ini kaidah penting. La hajra fil istilahat ba'da fahmi mana, atau la musyahata dalam istilah lain, la musyahata fil istilah ba'da ittifaqil makna. Ini kaidah. Gak apa-apa beda istilah, nanti banyak kita temukan perbedaan, nanti pada ujungnya ternyata cuma berbeda istilah doang, sedangkan maknanya disepakati. Ya, jadi gitu. Ini kaidah ilmu penting.